kembali lagi bersama saya Diar. Rasanya agak sedikit lama ya kita nggak bersua. By the way, gimana nih kabar kamu semuanya? Kamu yang berada di Indonesia, yang berada di luar Indonesia, pada baik-baik aja kan? Tuh, kayaknya ada yang sedih tuh. Udah bangkit kamu dari kegalauan. Buka pikiran kamu seluas-luasnya, buka hati kamu selebar-lebarnya. Mari kita lihat betapa luar biasanya dunia dan alam ini yang sangat besar. Oke? Yuk. Kali ini saya ingin mencoba memberi arahan dan memperkenalkan bagi kamu-kamu yang ingin membeli handphone, khususnya bagi kamu-kamu yang belum ngerti betul dunia perponselan, atau mungkin buat acuan orang tua kamu, atau om, tante, atau bahkan nenek kakek kamu yang ingin memiliki handphone agar bisa berhubungan setiap saat. Mungkin nggak sih ya nenek kakek kita bisa mengoperasikan ponsel era sekarang? Intinya saya ingin memberikan arahan untuk membeli handphone sesuai kebutuhan. Tidak perlu jor-joran, selalu ambil yang paling mahal atau paling canggih fiturnya, toh sesuatu yang hemat adalah baik. Mungkin banyak reviewer di YouTube atau di majalah yang telah memberikan pilihan-pilihan handphone yang dirujuk untuk dibeli, tapi tanpa disadari pilihan-pilihan handphone tersebut adalah ponsel Android semua. Ada LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Android, Acer, bahkan Samsung. Lalu di mana letak alternatif pilihannya? Maka itu saya akan memberikan gambaran yang lebih luas untuk kamu-kamu semua, bahwa ponsel yang bertebaran saat ini tidak hanya ponsel-ponsel Android saja, tapi ada iPhone yang harganya sudah mulai terjangkau, ada BlackBerry, ada Windows Phone. Yuk kita simak lebih dalam deh. Oke? Mari kita berbicara 5 tahun terakhir ini saja, bahwa ponsel-ponsel sekarang ini memiliki berdasarkan sistem operasi yang berbeda-beda. Ada 4 sistem operasi yang populer saat ini, yaitu ada Android, ada iOS, ada BlackBerry, dan ada Windows Phone yang udah saya sebutkan tadi sebelumnya. Android adalah sistem operasi milik Google berlogo robot hijau yang merupakan sistem operasi terbuka. Artinya sistem operasi ini bisa digunakan oleh banyak vendor dan dapat dikustomisasi oleh para vendor-vendor tersebut. Seperti kita lihat ada vendor Samsung, LG, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Sony, HTC, dan masih banyak lagi. Lalu ada iOS, adalah sistem operasi milik Apple dengan berlogo Apple keruaknya. Sistem operasi ini hanya digunakan untuk produk-produk dari Apple saja, contohnya iPhone dan iPad. Kemudian ada BlackBerry, adalah sistem operasi milik dulu namanya RIM dan sekarang namanya berubah menjadi BlackBerry Limited. Sistem operasi BlackBerry juga hanya dipergunakan untuk produk-produk ponsel BlackBerry saja, tidak untuk banyak vendor. Sistem operasi yang terbaru adalah BlackBerry 10 yang terdapat pada ponsel tipe seperti Z10, Q10, Z5, dan sebagainya. Dan baru-baru ini BlackBerry mulai masuk ke ranah Android. Lalu ada Windows Phone, adalah sistem operasi milik Microsoft. Sistem operasi ini pun sudah mengalami revolusi pembaharuan dari Windows Mobile menjadi Windows Phone. Karena Microsoft telah mengakuisisi Nokia, maka sempat ponsel Nokia berubah nama menjadi Lumia dengan sistem operasi Windows Phone ini. Namun belakangan ini sepertinya Nokia ingin bangkit lagi tanpa sentuhan dari Microsoft. Mungkin tempo hari Microsoft tidak mengakuisisi Nokia secara keseluruhan. Penting nggak sih informasi ini? Oke, sekarang kita mulai dari BlackBerry dulu. Dengan BlackBerry seperti tipe Dakota Box, kamu udah punya ponsel selain tentunya bisa buat nelpon dan SMS, juga bisa buat online internet. Bisa email, bisa messenger BBM. Atau BlackBerry yang sudah menggunakan sistem BlackBerry 10, seperti pada tipe Z10 atau Q10 ini. Bisa untuk beberapa sosial media juga seperti Twitter, Facebook, lihat YouTube, ngetiknya juga enak, layarnya udah touchscreen, kamera pun udah depan belakang. Harga kisaran 500 hingga 2 juta, mungkin lebih banyak ditemukan dalam kondisi ponsel bekas atau second. Kalau kebutuhan kamu sudah terpenuhi pada level ini, buat apa untuk memiliki handphone yang lebih mahal lagi?
betul nggak sih? Lalu saat ini bila kita berbicara soal handphone yang bisa internet, bisa game, bisa untuk fotografi, videografi, bisa video call, multimedia lengkap, bisa download file dokumen, musik, video, dan banyak tersedia aplikasi-aplikasi menarik yang bisa kita gunakan. Nah, untuk kategori ini barulah kamu melirik ponsel-ponsel ada Android, ada iPhone, dan ada Windows Phone. Untuk Android, sistem operasi ini terbuka untuk bisa digunakan banyak vendor, maka pilihannya banyak sekali. Ada seperti Samsung, LG, HTC, Sony, Motorola, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Acer, bahkan baru-baru ini BlackBerry mulai merambah ke Android. Di sini sangat ramai dan masih banyak lagi nama-nama vendor lainnya. Mulai dari pilihan layar yang dari ukuran kecil hingga ukuran jumbo dan harganya mulai dari 1 jutaan hingga 12 jutaan, bisa banyak pilihan. Sebenarnya ada lagi sih smartphone Android yang harganya kategori selangit, yaitu dari Vertu yang harganya puluhan hingga ratusan juta. Selain Android ada iPhone. iPhone adalah ponsel yang pertama kali mempelopori layar sentuh menggunakan jari, dan tidak bisa dipungkiri sebagian besar handphone yang ada sekarang seakan iPhone menjadi sebuah acuan atau barometer, terutama dalam hal desainnya. Setiap ada ponsel baru muncul pasti dibanding-bandingkan dengan iPhone ini. iPhone saat ini yang terbaru adalah tipe iPhone 6s dan 6s Plus. iPhone juga memiliki tipe-tipe lain sebelumnya, ada iPhone 6, 6 Plus, 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3s, iPhone 3, dan seterusnya. Tapi tipe lama yang masih ada di pasaran adalah iPhone 4s ke atas. Kisaran harga sekitar 3 sampai 14 jutaan. Nah, bagi kamu-kamu yang bosan atau tidak ingin melirik Android atau iPhone, ada alternatif lain, yaitu Windows Phone. Dengan Windows Phone, apa yang bisa dilakukan di Android atau iPhone juga bisa dilakukan di Windows Phone. Mau kamera yang canggih ada, mau main sosial media yang komplit juga bisa, mau main game ayo aja, mau video call no problem, mau tethering internet bisa, mau rubah-rubah temps tampilan juga bisa. Toko aplikasinya memang sudah banyak, tapi tidak sebanyak toko aplikasi iPhone dan Android. Tapi setidaknya aplikasi-aplikasi populer semua sudah ada tersedia di Windows Phone. Di Windows Phone tersedia ada tipe Lumia 435, 532, 535, 640, 430, 540, 950. Kisaran harga sekitar 1 hingga 9 juta. Dari 4 jenis sistem operasi yang telah disebutkan tadi, berikut kisaran harganya. Kira-kira mana sih yang cocok untuk kebutuhan kamu? Lebih baik membeli sesuatu tidak hanya handphone saja, tapi apapun adalah sesuai dengan kebutuhan. Jangan membeli handphone hanya sekedar gengsi atau melihat desainnya saja. Marilah kita semua sebagai orang Indonesia membudayakan untuk tidak melebih-lebihkan gengsi semata. Oke? Terkecuali kamu memang banyak duit dan hal seperti membeli handphone dengan harga tinggi sangatlah tidak masalah bagi kamu, ya oke lah. Intinya sesuatu hal kita harus low profile lah. Oke. Ya, terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu. Oke, bye bye, see you, jajan, annyeong, sayonara, dadah, salam Indonesia. Kamu masih ingat gak sih handphone ini? BlackBerry masih pakai trackball.